Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, kawan-kawan para peserta training teknisi ponsel online LPK Quantum Telecommunication Semarang. Semoga kawan-kawan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari bala serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sini sayang, sini. Nih saya biar ditemanin Cahayu sini. Cahayu sini sih. Sini kamu mau tak anu. Nampak enggak? Ini malam ini saya. Oh, suaranya kecil. Berarti kita pakai mic ini aja. Oke, malam ini kita akan belajar mengenai software ulang. Kenapa handphone itu di flash, di software? Apa itu software? Apa itu flashing gitu kan ya? Flashing itu proses kita memasukkan sistem ya, dari komputer ke handphone. Baik, alasan kenapa handphone itu di flash. Ya. Nih, flashing atau software ulang itu adalah proses mengganti sistem operasi atau firmware pada smartphone, pada handphone kita. Proses ini mungkin terdengar menakutkan katanya ya, tetapi sebenarnya bisa menjadi solusi untuk berbagai masalah yang mungkin kawan-kawan hadapi. Jadi sebelum kita melakukan tindakan-tindakan eksekusi, ya tentu kita pasti melewati proses analisa kawan-kawan. Melewati proses analisa. Nah, analisa ini tentu juga kita menggunakan berbagai alat bantu seperti power supply, multitester, bahkan kemarin saya sebutkan bahwa alat analisa salah satunya adalah komputer. Nah, flashing nanti tentu kita melibatkan komputer. Makanya nanti ini kita pelan-pelan kita bahas satu persatu apa sih atau kenapa handphone itu harus di flash. Yuk kita cari tahu satu persatu. Oke, yang pertama ya, boot loop saat ponsel Anda terjebak judulnya. Ini karena bahasa AI ya. Slide saya terus terang saya buat pakai AI, jadi bahasanya kadang formal banget. Kenapa? Kalau bikin sendiri slide-nya itu lama. Ini ada 60 halaman total. Capek bikinnya ya. Jadi saya minta AI, tolong bikinkan slide. Ini materinya ini. Udah ada tuh, saya kopikan ke dia, dia yang bikin. Tapi dia pandai nambah-nambahin nih kawan-kawan. Pandai nambahin. Jadi ya bahasanya formal banget. Kemudian, ini boot loop. Boot loop itu apa? Siklus restart berulang. Artinya logo kita pula. Handphone kita itu begitu kita masak pula lagi, salah lagi saya. Saya kalau dengar Brimo itu rodok-rodok hilang konsentrasi saya. Oh, ya saya pikir Brimo ya. Nah, jadi proses boot loop ini satu kondisi, begitu kita menyalakan handphone, muncul logo, lalu handphone mati. Nyala lagi, logo lagi, mati lagi, terus berulang-ulang sampai handphone mati, sampai baterainya habis. Pernah? Aldi pernah ketemu kayak gitu ya? Nah, jadi jangan salah nih, boot loop beda dengan logo hang. Walaupun nanti solusinya sama. Solusinya sama. Boot loop itu logo berulang, sedangkan logo hang itu logo mentendeng, mendelik, apa lagi bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya apa? Mendelik. Bahasa Malaysianya apa? Matanya itu melotot gitu loh. Mencelik. Nah, itulah pokoknya ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi salah satu kenapa kita harus melakukan flash software ulang ya kondisi boot loop ini, termasuk logo hang tadi. Jadi harapan saya kawan-kawan sekalian, para peserta, begitu dapat kasus kayak gini nih, ya sudah harus ngambil keputusan. Nyun sewu, maaf beribu maaf, banyak di grup yang mungkin juga karena tidak menyaksikan materi ini, masih ada pertanyaan yang saya bilang maaf, kayak orang nggak tahu gitu loh, kayak orang nggak pernah kursus. Ya maaf beribu maaf. Ini anu tolong kameranya ini apa? Charger.
Nanti sebentar lagi mati itu. Mana? Itu di baterai. Baterai kamera. Desktop baterai kamera dicabut. Saya kelihatan tua malam ini ya. Mungkin kenapa saya kelihatan tua? Karena di sebelah saya ada yang muda. Ya wajar ya. No, kenapa ada telalat apa jewarat ya? Kamu sedang jatuh cinta? Enggak juga ya? Enggak. Mbak Tom ini ngajar Mbah, ngajar Mbah, ngajar. Oke. Baik kawan-kawan. Nah, itu boot loop. Jadi jangan sampai kawan-kawan bingung. Banyak juga yang masih japri. Mbah, saya dapat servisan. Iya kan ya? Terus kondisinya kayak gini, difotoin atau di videoin. Logo aja Mbah. Mantap harusnya kawan-kawan. Logo doang, solusinya apa? Software dulu. Ini harus kita mantapkan. Ya mungkin kalau ragu, sampaikan. Kalau kawan-kawan ragu itu sampaikan juga, biar saya juga nggak kecewa banget gitu loh. Mbak, saya masih ragu apakah kondisi ini satu-satunya di software gitu. Jadi harus disampaikan biar saya paham. Karena rasanya ya kalau kawan-kawan kasus logo aja bingung, maka sedih saya. Mau nangis saya nanti. Saya nangis di pundaknya Bila gimana nanti? Repot kan? Nah, gitu. Jangan bilang mama ya. Oh, udah kerekam. Jangan bilang mama. Oke, baik. Nah, jadi untuk membedakannya kawan-kawan, boot loop karena software atau boot loop karena hardware, kita bisa bertanya dulu ke konsumen. Kamu nyaman enggak di sini syuting? Nyaman? Oh ya udah. Apa takut enggak nyaman gitu loh. Kan artinya kalau dia nyaman ya lanjut kita. Baik. Jadi harus kawan-kawan kalau pengen memastikan bahwa ini software apa hardware gitu, kita harus tanya ke konsumen. Pak, ini handphonenya tadi awalnya gimana? Ini Mas, anak saya main game, tiba-tiba kayak gini, mati dinyalain lagi kayak gini. Oke, kan game. Tiba-tiba lagi main-main atau handphone saya mati, saya cas. Begitu dinyalakan udah kayak gini. Kan gitu ya. Aman. Artinya kemungkinan besar memang arahnya ke software. Tapi misalnya kita tanya, ini tadi kena saya kehujanan, saya berenang, cipratan air dan sebagainya, ada cairan. Nah, ini tunggu dulu, jangan langsung di software. Kalau kawan-kawan software kondisi kayak gitu, bahaya komputer kita, bahaya laptop kita. Kenapa? Bisa jadi dia dalam kondisi short. Jadi dia logo mati atau logo doang itu karena short. Ini beberapa kali, bahkan sering. Kalau di Xiaomi Redmi 3, 4, 5 itu saya sering temukan sampai 6. Terakhir saya temukan sampai 6. Gara-garanya kena air. Jalur LCD-nya ada short. Ya. Jadi logo doang. Bisa memang kita software selesai, tapi tetap hasilnya. Ternyata dibongkar, bekas air. Kan kerja 2 kali. Makanya kita harus tanya dulu ke konsumen. Jadi bila sebagai frontline di depan ya, harus tanya. Orang datang servis, Mbak mau servis handphone kayak gini. Oh iya Pak. Pak tadi maaf ya Pak ya gitu. Bahasanya tetap harus kita sampaikan ya kawan-kawan ya. Adab kita, tata krama kita, tutur sapa kita dalam melayani konsumen number one. Nomor 1. Jadi harus kita sampaikan. Pak maaf ya Pak ya. Kalau boleh saya tahu, tadi ini kena air enggak? Atau pernah kena air enggak Pak? Gitu. Enggak sih Mas, selama ini saya pakai biasa-biasa aja. Ini cuman memang tadi lagi coba operasional biasa, tiba-tiba mati, saya nyalakan udah kayak gini gitu. Nah, jadi riwayat penting kita tanyakan ke konsumen. Sehingga apa nanti eksekusi kita juga jauh lebih tepat, lebih pas begitu. Oke? Posisi boot loop software solusinya. Kalau memang hardware tidak ada yang short. Yang berikutnya, kerusakan sistem atau kekacauan perangkat lunak. Oh, bahasanya ini ya, bahasa AI ya. File sistem hilang. Ya. Kemudian rusak. Sistem tidak kompatibel. Nah, kerusakan file sistem ini bisa jadi karena banyak faktor seperti pembaruan yang gagal. Nah, tanya juga nih. Ya. Tanya juga
handphonenya datang kan mati nih. Mas, ini gara-gara saya saya update. Ada pertanyaan tuh dari sistem, mau diupdate nggak? Saya update Mas gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, ini barusan Mbak Ika juga dapat kayak gitu. Terus kita software. Beres. Update UI terus hang, udah nggak bisa ngapa-ngapain, mati. Apa bootloop? Nge-lag gitu ya. Nah, nge-lag gitu ya. Terus di software ulang. Di software ulang beres. Nah, jadi salah satunya pembaharuan yang gagal. Malware ini virus. Atau bahkan kesalahan pengguna, mungkin masuk ke sistem, dihapus filenya ya, otak-atik pengennya ngapus file-file yang nggak penting, ternyata sistem terhapus. Jadi dengan software ulang itu dapat membantu kerusakan seperti ini. Ini tadi sudah saya sebutkan juga, malware, parasit digital, virus, ya, virus nih, spyware, ransomware, worm. Nah ini macam-macam nih. Macam-macam istilahnya virus lah ini. Mungkin gara-gara kita dapat file dari temen. Nah, filmnya bagus nih. Film Unyil misalnya. Tahu film Unyil nggak? Tahu film Unyil? Oh ya, tahu. Tapi dia ya tahu tapi tidak senyum, berarti memang Unyil beneran nih itu. Kamu dia Aldi nih udah ketawa-tawa ya. Jadi kan saya tanya film Unyil. Oh iya. Ekspresinya datar, berarti Unyil beneran. Kawan-kawan jangan salah sangka dulu ya. Ini kita lagi membawa anak di bawah umur ini ya. Di bawah umur nih. Berapa umurmu? Oh 19. Udah boleh tuh. Dulu istri saya yang nomor 2 nikah umur 18. Ya. Nah, jadi boleh ini. Masuk ya. Masuk. Al. Baru lulus ya. Wah, hati-hati kamu dengan Mbak Tommy itu. Oke, kayak anakku, beda lah. Penurunan performa, lemot. Ini salah satunya. Tadi virus bisa bikin ngehang, nge-lag. Ya, ada aplikasi yang nggak bisa dibuka. Ini salah satunya juga. Penurunan performa, lambat dan lesu. Bahasanya ya. Nah, ponsel kan awalnya jelas kalau baru, enak ya. Klik-klik sana sini, scroll. Nah, lama-lama jadi lambat. Tambah parah ya, tambah nggak bisa diapa-apain, macet gitu. Ya, solusinya flash. Apalagi upgrade. Ya tadi ya, barusan Mbak Ika ya. Contoh yang tadi, dia habis update ya. Habis upgrade OS. Mungkin via OTA bisa, via online yang tawaran dari sistemnya. Dari sistemnya itu. Nah, sistem ya versi upgrade UI tawaran dari sistemnya. Tapi begitu diupdate malah ngehang. Itu bisa terjadi. Oke? Baik. Nah, downgrade OS mungkin ada yang iseng-iseng. Dia downgrade. Di downgrade sendiri. Konsumen ada loh yang kayak gitu. Saya coba-coba baca-baca katanya saya downgrade. Malah masalah. Ya. Nah, penyebabnya seperti ini. Penyebabnya seperti ini. Baik. Kemudian custom. Nah, tadi siapa nanya nih? Reza ya. Tadi, Mbah diajarin custom? Enggak. Kita di sini enggak belajar custom-customan. Kita belajarnya yang standar saja. Custom boleh. Silahkan kalian coba sendiri-sendiri. Kawan-kawan otak-atik di Google ya, cari. Misalnya pengen tampilannya beda. Asus pengen tampilannya Samsung misalnya. Atau handphonenya misalnya OS-nya Harmony. Apa itu Harmony? Si siapa? WW Gombel ya, Huawei ya. Pengen diubah nggak bisa nggak? Bisa custom. Bisa aja. Ya, bisa. Huawei Harmony diubah jadi yang lain bisa. Banyak ya. Bebas kok kita. Tapi bisa jadi apa yang kita lakukan ganti sistemnya itu mungkin tidak cocok. Sehingga apa efeknya? Ya efeknya handphone jadi bahkan mati. Break jadinya. Jadi untuk custom, untuk kita modifikasi OS gitu sah-sah saja. Kalau misalnya mungkin handphone sendiri ya, jangan buka layanan lah untuk custom nih ke konsumen. Ya, misalnya handphonenya udah tidak bisa
Di Android berapa yang udah nggak bisa Play Store itu, nggak bisa YouTube itu? Di bawah 7 ya. Di bawah 7, Android 7 itu kan nggak bisa. Sebenarnya tetap bisa, cuman kita harus custom, modifikasi. Nah, kalau waktu kawan-kawan tuh luang, panjang, banyak leganya, nggak banyak kesibukan, boleh. Tapi ya, kalau waktunya mepet, belum pengalaman, masih ragu-ragu, mendingan ditolak aja. Ya, seperti itu. Kemudian ketika hard reset gagal, lah ini ya kurang lebih tadi custom gagal, update gagal, hard reset gagal. Saya pernah nih, tapi zaman-zaman handphone jadul dulu, zamannya Andromex. Zamannya Andromex. Saya tuh kawan-kawan, kalau dulu zaman Andromex itu kode pengaman cukup di hard reset saja. Nggak ada kayak sekarang FRP gitu ya. Senam jari aja cukup dulu. Masuk ke menu recovery, reset pabrik, wipe cache, beres ya. Itu enggak. Menteleng, logo tok. Logo tok, dibiarin lama. Terus cabut baterai, pasang lagi. Mati dia. Pakai power supply, nyangkut arusnya. Gitu. Ada toh. Ada, akan ketemu yang seperti ini. Ya mudah-mudahan enggak ya. Nah, jadi ini penyebab-penyebabnya. Kemudian, break. Jadi kalau handphone konsumen datang mati total, ya tidaklah harus selalu hardware. Tentu yang namanya mati total, kita cek dulu menggunakan power supply. Arusnya seperti apa? Handphone yang kita anggap break itu, yang mana arusnya itu naik, begitu kita tekan on off, kasih power supply ya, kasih 4 volt, naik maksimal di 200 mili, lalu jatuh lagi ke 0. Ini juga banyak nih kawan-kawan yang nanya nih. Mbah, saya kasih tegangan 4 volt, tekan on off, naik bah 150, 60, goyang, jatuh lagi ke 0. Apa bah nih? Nah, yuk diingat-ingat kawan-kawan. Ingat-ingat, kondisi seperti itu, software dulu obatnya. Kita coba software. Paling minimal kita konekkan ke komputer dulu. Kita konekkan ke komputer atau ke laptop, ternyata dia detect di device manager, maka bisa kita lanjut dengan software ulang. Nih. Nah, ini mungkin kawan-kawan tidak nyangka nih. Suara terdistorsi atau tidak keluar sama sekali kawan-kawan. Speaker, buzzer, mic, ya. Tidak ada sama sekali suaranya. Belum tentu hardware loh. SOP hardware memang nanti kita lakukan. Kita belum belajar SOP speaker ya. Malam besok mungkin ini. Atau pertemuan berikutnya yang jelas. Masih banyak pertemuan kok. Nah, kita ngomong nggak kedengeran sama lawan bicara. Lawan bicara nggak kedengeran ngomong ke kita. Dering nggak ada. Nyetel YouTube ada suaranya, tapi video di WhatsApp nggak bisa. Macam-macam nih. Intinya apa? Aneh. Sebagian fungsi audionya jalan, tapi sebagian lagi nggak bisa. Di aplikasi tertentu nggak jalan. Nah, ini solusinya kita software ulang dulu. Minimal ya reset pengaturan pabrik. Termasuk salah satunya kemarin yang saya sampaikan ini, poin nomor 2-nya ini, koneksi jaringan. Sulit tersambung ke internet atau ke wifi. Software dulu. Jadi jangan langsung hardware. Baterai cepat habis. Nah ini, kalau konsumen ada keluhannya, ini boros baterainya gitu kan ya. Kita juga pasti harus tanyakan dulu ke konsumen, habisnya waktu ngapain nih? Tiba-tiba kah atau memang sudah lama kasus ini? Kenapa? Baterai cepat habis yang disebabkan oleh software, berarti ada aplikasi yang membuat handphone tersebut jadi boros. Jadi dia bekerja di balik layar walaupun tak nampil, tak nampak. Gitu. Padahal dia jalan gitu. Nah, ini minimal ya reset pabrik, ini kasus cas. Kamera error ya. Menghasilkan gambar buram, ini juga tidak ada salahnya kita software ulang dulu. Apalagi nih? Kesalahan partisi, masalah penyimpanan nih. Nah, file sistemnya rusak, partisi tidak terformat. Kalau ini kan sudah masuk proses yang lebih jauh ya. Intinya apa? Nanti tiba-tiba handphonenya space-nya masih banyak, tapi sudah tidak bisa nyimpan foto. Ya. Ada aplikasi yang begitu kita buka, dia langsung nolak, memori penuh. Gitu. Padahal space
space internalnya masih luas. Nah, ini model-modelnya seperti ini. Tetap harus kita software ulang. Hilang dalam terjemahan apa? Kebingungan bahasa. Ini bahasanya apa ini? Intinya gini, intinya handphone kita biasanya ada bahasa Indonesianya gitu ya. Tiba-tiba bahasa Indonesianya hilang. Nah, saya pernah ngalami handphone saya sendiri. Pernah ngalami, termasuk kayak kalkulatornya hilang, Play Store-nya hilang tiba-tiba. Gitu, ada aplikasi-aplikasi yang hilang. Ya, termasuk di sini kan kebingungan bahasa nih bahasanya. Nanti kayaknya saya edit lagi nih. Email hilang, ya krisis identitas ya. Email hilang, apalagi gandengannya email versi pita dasar basis. Ya, itu software juga. Apalagi bootloader terkunci. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain nih. Pengen custom tapi nggak bisa gitu ya. Software juga. Apalagi ini gagal OTA. Ini yang tadi disebutkan Mbak Ika. Termasuk ini ya. Upgrade yang terputus. Jadi lagi upgrade, habis baterai misalnya. Atau tiba-tiba handphonenya mati. Jadi proses update nggak selesai. Ya. Yuk kita kenali dulu memang penyebab-penyebab dari kenapa kita harus software ulang ini. Kesalahan root, modifikasi yang tidak sempurna, mungkin iseng, ya, salah modif ya. Ini masalah kamera tadi termasuk ya, tadi udah disebutkan distorsi gambar, kameranya error, masuk langsung balik lagi. Ini tadi udah dijelaskan. Ini layar sentuh tidak responsif. Pernah ya? Pernah dapet? Ya, sentuhan hantu. Sentuhan hantu apa? Ghost touch. Ghost touch itu sebelum kita pastikan dia harus ganti LCD touchscreen, software dulu. Ya. Tidak responsif. Gitu. Kalau kerusakan fisik mah nggak bisa ini ya. Ini hapus nanti nih. Play Store hilang. Akses aplikasi ditolak. Pokoknya aneh-aneh di handphone kita itu ya memang mau nggak mau kadang solusinya harus di flash ulang. Sensor yang bermasalah. Termasuk apa di sini? Sensor kamera, ini akselerasi, kemudian giroskop, mungkin barometer dan lain sebagainya. Segala jenis sensor itu juga pengaruh dari software. Apalagi misal nih handphone kita nggak pakai GPS murni, pakai eGPS gitu ya. GPS-nya nggak akurat, ya. Di mana berhentinya, di mana titiknya gitu, aneh gitu. Software dulu. Apalagi? Nah, mengembalikan file yang hilang. Ya. Masuk akal lah ini ya. Data mungkin hilang karena berbagai alasan seperti kesalahan penghapusan. Oh ya, ini paling maksudnya ini file-file aplikasi lah tentunya yang standar ya. Kita nggak sengaja ngapus, ya kita software ulang nanti sistemnya kembali. Oke? Kita mungkin mau jual handphone kita. Ya, sebelum dijual di software dulu, dibersihkan dulu biar penampilannya baru, harga jualnya nanti lebih tinggi ya, naik. Kenapa? Mungkin kalau sebelum di software ada aplikasi-aplikasi yang hilang, tidak sesuai, modifikasi, bahkan terdeteksi misalnya handphonenya tadi di root, di software ulang jadi normal kembali. Oke? Baik kawan-kawan sekalian, ini dia tadi alasan-alasan kenapa handphone kita itu di software. Sebelum saya lanjut, ya sudah setengah jam, saya baca dulu komen ya. Ada Bang Yudi Daimendak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Yudi. Ada Bang Muhammad Fatih tadi ya, sudah Pak. Oh ya, berarti tadi sudah ke Gajah Ponsel ya Fatih ya. Ada Bang Zul, Bang Febri, Bang Abdan ya, Abdan Muhammad Abdar. Oh ya, Abdar Muhammad Abdar ini siapa ini? Yang offline ya. Oke, dari Jepara ya Bang Abdar ya. Bang Jaya Selwagir, Bang Lia Kesuma Putri, Mbak Lia ini. Oke, Fikar Fix. Assalamualaikum, salam kenal, saya dari peserta baru. Oke, Bang Fikar tadi dari Lok Sumawe.
ya. Saya ucapkan selamat bergabung kawan-kawan yang baru bergabung malam hari ini. Untuk kawan-kawan yang baru bergabung, karena sudah di ujung periode, tidak apa-apa, ya. Kawan-kawan bisa buka video-video sebelumnya dari periode part 1 atau nanti bergabung kembali di periode berikutnya, periode 60. Insya Allah periode 60 itu di bulan November nanti. Awal November ya Mbak Ika ya? Awal November. Gitu. Oke, kemudian ada Bang Ramaza. Bas, sepatu yang di bag itu dijual ya? Ya, dijual Bang. Ya, yang di belakang ini saya jual. nanti saya jualan pula ya. Ya enggak apa-apa, memang ini koleksi-koleksi saya yang saya pakai. Ukuran ya ukuran saya 40-41 ini. 42 juga ada. Nah, 40-41 rata-rata yang saya pakai. Ini saya jual kembali kalau ada yang minat. Nanti bisa spill-spill kayak di Shopee gitu loh. Ada Nike, ada Adidas Equity size 42, insole 26, kelahiran Cina, harga 250. Hafal. Jadi kayak dari Shopee saya ya. Ada Bang Konohamaru gokil. Ada Bang Bacang, Bang Hendry Musid, Bang Farik. Kemudian ada Bang Natno Mukio Slawi. Oh, Bang Natno Slawi ya. Kemarin kita ke Tegal, ke Adiwarna. Ya, ke Adiwarna. Di Adiwarna ada konternya Bang siapa? Bang Amar. Kalau di Slawi ada konternya Bang Adi. Ya. Kemudian ada siapa? Rido ya? Baik. Rido itu ini Gucci nggak jauh dari Slawi. Anas Gucci. Ada Bang Alim. Bang, HP Xiaomi tampilan huruf Cina semua dan aplikasi juga kayak punya orang luar negeri, nggak seperti aplikasi pada umumnya. Itu bisa nggak Bang diperbaiki? Bisa Bang Alim, ya bisa. Di flash ulang, nanti firmware-nya pakai yang global. Nanti Bang Alim bisa japri saya, bisa japri Kang Kabayan, minta link firmware-nya, ya link firmware-nya. Xiaomi berapa nanti ya bisa dijapri. Untuk nomor HP kawan-kawan yang baru bergabung nih, ya. Kang Kabayan udah saya cantumkan belum di sini ya? Belum ya? Mbak Iis. Nah, Mbak Iis juga bisa. Bang Hikmat Hidayat. Bah, misalnya kalau restart berulang itu, bongkar dulu HP-nya dan konektor baterainya dicabut, baru kita proses software. Atau langkahnya gimana? Oke, langsung saya jawab ya. Untuk restart berulang, satu, benar. Dicoba dulu bongkar baterainya. Kemudian memang karena sudah terlanjur bongkar baterai, mau tidak mau kita periksa nih, ada nggak bagian-bagian dari mesin yang bekas kena cairan. Perhatikan, ya kita perhatikan, lihat, oh aman nih, aman dari cairan, berarti restartnya memang mungkin tadi karena sistemnya